Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 1 Mei 2025. Pelajaran kelima di triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Bernubuat Lagi. Umat sisa lahir di dunia baru, tepatnya di mana mereka yang mencari kebebasan beragama telah melarikan diri selama abad ke-17 dan ke-18. Mengingat hambatan agama dan politik yang sudah berlangsung lama yang ada di tempat lain, diragukan bahwa peluncuran gerakan ini akan secepat atau sekuat itu di beberapa lokasi lain seperti di Tanah Baru yang menjadi Amerika Serikat. Bacalah Wahyu 10 ayat 1-11 yang menggambarkan lahirnya pergerakan tersebut. Carilah beberapa unsur yang telah kita pelajari seperti bangsa-bangsa, bumi, dan laut. Menerapkan kehati-hatian yang tepat agar Anda tidak terlalu banyak memasukkan banyak hal ke bagian ini. Wawasan potensial apakah yang dapat Anda temukan di catatan ini? Saya baca Wahyu 10 ayat 1-11. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat itu berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Malaikat itu berseru dengan suara nyaring, seperti yang dilakukan oleh 3 malaikat di Wahyu 14 dan malaikat di Wahyu 18. Ini adalah momen yang mendesak dalam sejarah ketika pekerjaan umat sisa ditujukan kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu 10 ayat 11. Malaikat itu memegang sebuah buku kecil, kemungkinan besar kitab Daniel, yang terbuka untuk pertama kalinya setelah berbagai generasi. Satu kakinya berada di laut dan kaki yang lain di bumi. Ini mungkin mengacu pada gagasan bahwa pekabaran tersebut mencakup seluruh dunia, baik dunia lama maupun dunia baru. Ini mungkin juga merujuk pada gagasan bahwa pekabaran ini adalah untuk semua bangsa, mereka yang tinggal di bumi dan mereka yang tinggal di laut kekafiran. Dunia pada akhirnya akan diterangi dengan kemuliaan Allah, dan pekabaran terakhir dari Wahyu 14 dibawa kepada semua orang. Sama dengan Israel, tugas bagi kita sebagai gereja adalah untuk memberitakan Injil di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14.
Tuhan sedang mendorong sejarah manusia menuju kesimpulan besarnya akhir dari kerajaan manusia dan pelantikan permanen dari Kristus. Bacalah Daniel 2 ayat 34, 35, 44, 45. Alkitab membuatnya sangat jelas, tanpa keraguan, tanpa ambiguitas apapun, bahwa semua kerajaan duniawi ini akan dimusnahkan tanpa jejak, dan warisan buruk mereka yang tertinggal dan akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal, di mana dosa, penderitaan, penyakit, kejahatan, dan kematian tidak akan pernah muncul lagi. Lihatlah betapa akuratnya nubuatan-nubuatan dari Daniel 2 dan 7 menubuatkan kebangkitan dan kejatuhan semua kerajaan duniawi ini. Mengapa keakuratan itu luar biasa jika Anda memikirkan ketika kitab Daniel ditulis, membantu kita mempercayainya pada janji kerajaan yang terakhir dan kekal? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 1 Mei 2025. Akan dilanjutkan di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari berikutnya. Tuhan memberkati.